Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun hampir 1% ke angka 7.119. Dan di video ini saya cuma analisa beberapa saham hari ini malah terpantau bergerak naik dan terlihat ada akumulasi. Bagaimana potensi saham-saham di kedepannya, apakah masih berpotensi lanjut naik? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar ketika dengan informasi dan analisis saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ERA. ERA hari ini naik 11% lebih ke 394. Jadi pada saat ISG hari ini turun hampir 1%, ERA salah satu saham yang saat ini masih berhasil bergerak naik. Dan secara tren memang saat ini ERA masih belum begitu oke, walaupun naik 1% lebih ini belum terkonfirmasi uptrend. Tapi menariknya saat ini ERA mencoba untuk break resisten di EMA 50 yang saat ini masih di harga 380. Tapi teman-teman harus ingat, ERA selama perdagangan hari ini memang selalu di zona hijau, tapi paling tinggi sebenarnya masih di sekitar angka 380. Cuma pada saat play closing, harga langsung dibuat naik ke 394. Jadi memang candle-nya sangat solid, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break 380. Dan apabila besok ternyata turun kembali di bawah 380, maka ERA belum terkonfirmasi break, sehingga secara pergerakan memang masih akan bergerak sideways. Tapi jika kita perhatikan broker summary, kenaikan tinggi hari ini terpantau masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga satu minggu terakhir sudah terus masuk akumulasi sama ERA. Jadi untuk ERA saat ini, apabila teman-teman hari ini atau sebelumnya sudah masih dapat di harga bawah, saat ini menurut saya masih bisa di hold dengan target stop di 380. Selama ERA masih kuat di atas 380, secara pergerakan saya lihat ERA akan mulai membaik. Akan mulai terbentuk high low sehingga ada potensi ke garis EMA 150. Walaupun sekarang ada harga 400 yang memang merupakan resisten lumayan kuat untuk ERA. Dan jika kita perhatikan sebelumnya ada gap di sini, ada potensi untuk ditutupi ERA minggu ini. Jadi masih ada potensi saya lihat untuk ERA lanjut naik mengetes 400. Apabila masih gagal, masih ada potensi untuk terkoreksi kembali ke 380. Jadi untuk teman-teman hari ini belum sempat entry saham ERA, masih bisa dipantau, tapi tunggu terkoreksi dulu, terkena pullback dulu mengetes 380. Apabila terpantau masih bisa bertahan dari rebound, baru lebih oke untuk coba ikutan entry dengan target jangka pendek di 400 sampai target lebih jauh di garis EMA 150 di sekitar 426 untuk target take profit. Jadi untuk penentu ERA apakah akan mulai uptrend itu tetap di garis EMA 150. Jadi apabila berhasil break garis EMA 150, baru ERA akan terkonfirmasi mulai uptrend. Jadi saat ini walaupun berhasil break garis EMA 50, ERA masih belum terkonfirmasi uptrend, jadi tetap harus waspada. Tapi secara pergerakan ERA saat ini sudah mulai membaik dan terlihat sudah mulai ada akumulasi. Selanjutnya MAPA juga bisa kita lihat, sebelumnya juga sempat melemah setelah gagal naik melewati 880, sempat turun di bawah garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 795, sempat mendekati harga sekitar 765, tapi bisa kita lihat 2 hari terakhir MAPA mencoba untuk bangkit, hari ini naik 2% lebih tepat di 800. Jadi MAPA saat ini memang belum terkonfirmasi melewati 800 atau garis EMA 50, tapi tetap berusaha menarik. Apabila berhasil break, MAPA berpotensi untuk mulai membaik kembali secara tren, masih ada potensi untuk mulai uptrend lagi. Dengan target terdekat apabila berhasil break itu di 850. Dan bisa kita perhatikan di sini kenaikan hari ini terpantau masih ada akumulasi, 3 hari terakhir asing masih masuk, dan di sini juga bisa kita lihat ini masih ada akumulasi pada kenaikan 2% lebih hari ini. Jadi yang belum sempat entry pun untuk MAPA masih bisa dipantau untuk buy on breakout apabila berhasil break 800 dengan target jangka pendek di 840 sampai 850 dan target lebih jauh di 880. Jadi tetap menurut saya paling aman walaupun berhasil break 800 tapi terpantau masih gagal break 850, pertimbangkan to take profit atau hold saja terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Selanjutnya saya akan coba update lagi pergerakan dari saham RAM yang jika kita perhatikan hari ini berhasil naik 10% lebih dan sempat menyentuh resisten di 700. Jadi sebelumnya RAM sempat saya bahas dan karena satu saya menjelaskan RAM menarik karena sudah mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 dan masih bisa bertahan di 600. Jadi selama masih kuat di 600, RAM masih bisa di hold. Dan bisa kita lihat saat ini masih bisa bertahan dari rebound dari 600 dan sudah mencapai target di harga 700. Jadi ini merupakan target take profit karena sebelumnya RAM beberapa kali mengetes 700 masih gagal dan dibuat turun kembali.
Dan kenaikan 10% lebih ini jika kita perhatikan ini masih ada akumulasi besar. Dan asing juga hari ini terpantau masih masuk akumulasi. Jadi karena masih ada akumulasi dan cara pergerakan saat ini masih oke, karena masih berada di atas garis EMA 50 di harga 620 dan support 600. Minggu ini saya lihat RAM masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 700. Jadi masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 700. Dan ingat, apabila kita pantau ternyata masih gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit. Jadi karena masih ada akumulasi tapi candle hari ini tidak begitu oke, shadow ke atas lumayan panjang. Jadi apabila terpantau gagal break, take profit. Tapi jika berhasil break, RAM berpotensi untuk lanjut naik ke harga 750 sampai 760. Jadi apabila berhasil break, target berikut itu di sekitar harga ini. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba ikutan entry, paling aman saya coba tunggu kembali di sekitar 600 sampai garis EMA 50 apabila mau coba ikutan entry. Apabila mencoba break 700 ternyata gagal break dan teman-teman entry di sekitar harga 700, teman-teman akan loss apabila RAM kembali melemah. Selanjutnya saya akan coba update lagi saham KF yang bisa kita lihat saat ini kembali naik di atas harga 1000 dan kenaikan harinya sangat tinggi dan kembali lanjut naik menuju target di sekitar 1250. Jadi saat ini KF memang secara pergerakan masih sangat oke, apalagi ada sentimen naiknya lagi kasus COVID. Dan bisa kita perhatikan di sini, kenaikan tinggi ini juga ini terpantau masih ada akumulasi. Dan asing jika kita perhatikan masih melakukan distribusi. Jadi untuk KF, saya lihat untuk jangka pendek masih ada potensi ke sekitar 1300 sampai 1350. Tapi untuk yang saat ini baru mau entry, menurut saya sudah harus hati-hati. Sebaiknya saya tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang, karena sebelumnya juga sempat saya analisa. Bisa saya sarankan waktu itu untuk buy on breakout apabila break 1000, dan sebelumnya juga saya sarankan untuk coba tunggu di sekitar garis EMA 150. Dan saat ini sebenarnya sudah target untuk take profit. Jadi sudah saatnya untuk take profit apabila ternyata KF minggu ini mencoba untuk melewati 1300 sampai 1350 ternyata mulai melemah, saatnya keluar. Jadi bukan saatnya untuk entry saat ini walaupun KF naik sangat tinggi hari ini. Karena apabila teman-teman mau entry sebaiknya di harga bawah. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.